Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Tabik pun. Saya Iriana Febriza Wardani MPD, guru SMA Negeri 1 Kota Bumi sekaligus calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lampung Utara. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan eksplorasi konsep modul 1.3.A.4.2 berbagi tugas kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Sekolah adalah rumah kedua bagi anak. Sebagian besar waktu anak diisi dengan beraktivitas di sekolah. Karena itu, penting untuk menciptakan sekolah sebagai lingkungan yang menyenangkan bagi anak. Dimulai dari sejak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hingga anak-anak lulus dari satuan pendidikan. Namun tidak mudah menciptakan suasana aman, nyaman bagi anak di sekolah. Perlu adanya perubahan mendasar dan upaya yang konsisten dari semua pihak. Untuk sebuah perubahan, pemimpin sekolah harus memahami dan mendorong adanya reformasi budaya sekolah. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Reformasi budaya sekolah bukan hal yang tidak mungkin untuk melakukannya, perlu partisipasi dari semua warga sekolah. Perubahan yang positif dan konstruktif di sekolah biasanya membutuhkan waktu dan bersifat bertahap. Sebagai guru penggerak, kita harus terus berlatih mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain untuk menjalani proses perubahan ini secara bersama-sama. Untuk mencapai visi sekolah, perlu adanya pendekatan atau paradigma. Dalam kesempatan ini, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut dengan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Copperleider tahun 2016. Paradigma inquiry apresiatif digunakan untuk menggali nilai-nilai positif baik untuk menerapkan visi sekolah yang berbasis pada kekuatan, budaya positif yang telah ada di sekolah, kemudian dikembangkan menjadi visi sekolah menuju kepada murid yang merdeka. Model pendekatan dalam konteks ini adalah paradigma inquiry apresiatif adalah sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis perubahan. Sebagai salah satu model manajemen perubahan dan mencoba menerapkannya melalui tahapan dalam inquiry apresiatif yang disebut dengan Bagja. Kita sebagai guru dapat menerapkan inquiry apresiatif model Bagja ini sebagai salah satu cara dalam meningkatkan organisasi atau sekolah atau pembelajaran dalam kelas. Kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, warga sekolah, dan elemen masyarakat menjadi hal yang wajib dilakukan jika ingin mencapai hasil yang maksimal. Inquiry apresiatif juga merupakan satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, bisa di dalam bentuk organisasi ataupun komunitas. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal-hal tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah menyelaraskan kekuatan disebut dengan visi sekolah dan misi setiap warga sekolah. Bagja adalah tahapan dalam penerapan inquiry apresiatif. Bagja menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawa perubahan. D. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. B. Buat pertanyaan utama. Ini merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan apa yang diinginkan atau diimpikan. Berikut contoh pertanyaannya. 1. Bagaimana meningkatkan capaian murid di semua tingkatan kelas? 2. Bagaimana membiasakan penumbuhan karakter baik di sekolah? 3. Bagaimana meningkatkan keterlibatan murid dengan cara ragam berbeda? A. Ambil pelajaran.
mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di sekolah dan pelajaran apa yang diambil dari hal-hal positif tersebut. Berikut contoh pertanyaannya. 1. Apa saja dukungan yang tersedia? 2. Apa yang sudah berjalan dengan baik? 3. Siapa saja yang terlibat dalam kontribusi menghasilkan hal positif pada komunitas? G. Gali mimpi. Menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diinginkan dan diharapkan terjadi di sekolah. Berikut contoh pertanyaannya. 1. Seperti apa orang-orang bertindak, berpikir, dan merasa? 2. Bagaimana penampakan lingkungannya secara fisik? 3. Apakah kebiasaan baru yang kita bayangkan akan terjadi? 4. Sumber daya apa yang kita bayangkan tersedia? J. Jabarkan rencana. Ini merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Berikut contoh pertanyaannya. 1. Siapa yang melakukan, apa, bagaimana, dan kapan? 2. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? 3. Bagaimana agar setiap orang dalam komunitas sekolah dapat secara informal melakukan improvisasi dan berkontribusi membantu terwujudnya perubahan? 4. Apa langkah-langkah kecil yang diperlukan? 5. Apa satu langkah besar, inovatif, berani, terobosan yang dapat dilakukan untuk memperbesar terwujudnya perubahan? Tahapan terakhir yaitu atur eksekusi. Pada bagian ini, kita memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Berikut contoh pertanyaannya. 1. Siapa yang terlibat untuk mewujudkan rencana? 2. Bagaimana mereka mengkomunikasikan dan melaporkan kemajuan kepada siapa? 3. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang akan menindaklanjuti dan memberikan umpan balik suatu laporan? 4. Siapa yang akan memonitor batas waktu? Demikianlah tahapan Bagja sebagai model manajemen perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan berbasis pada kekuatan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.